Malam di Alas Roba tidak pernah benar-benar sepi. Jalan itu terkenal angker, penuh cerita sopir truk yang hilang tanpa jejak. Malam ini, seorang sopir bernama Hendra mencoba melewati jalur itu sendirian. Tapi yang menemaninya bukan hanya gelap malam. Ada sosok-sosok yang sudah menunggu. Dan sekali kamu melihat mereka, jalan pulang tidak akan pernah ada lagi. Malam itu, jalanan Pantura masih seperti biasanya, penuh dengan suara bising mesin truk, klakson panjang yang saling bersahutan, dan sorot lampu kendaraan besar yang beradu dengan kegelapan. Beberapa mobil pribadi tampak ikut lewat, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding truk-truk bermuatan besar. Di sisi jalan, warung-warung kecil masih menyala dengan lampu seadanya. Ada yang buka sampai dini hari untuk melayani para sopir yang butuh kopi, rokok, atau sekadar tempat singgah melepas kantuk. Hendra menggenggam setir erat-erat. Sudah hampir 20 tahun ia jadi sopir truk, mengarungi jalur panjang dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat, bahkan kadang sampai Surabaya. Jalan Pantura bukan lagi asing baginya, ia hafal setiap tikungan, setiap tanjakan, bahkan lubang-lubang kecil yang bisa bikin truknya oleng kalau tidak hati-hati. Tapi satu hal yang selalu ia waspadai adalah jalur Alas Roban. Jalur itu seperti punya dunia sendiri, punya cerita yang tak pernah habis untuk dibicarakan para sopir. Ia baru saja dapat muatan dari Semarang menuju Jakarta. Barangkali ini beratnya lumayan, jadi ia harus benar-benar menjaga kecepatan agar mesin truk tidak cepat panas. Di dalam kabin, hanya ada suara radio kecil yang menyala, memutar lagu-lagu lawas yang menemani kesunyiannya. Biasanya musik cukup membuatnya rileks, tapi malam itu entah mengapa hatinya terasa gelisah. Ada perasaan yang mengganjal, seperti ada sesuatu yang menunggu di depan. Semakin dekat ke daerah Batan, suasana makin berubah. Angin yang berhembus dari luar terasa dingin menusuk tulang. Padahal AC truknya sudah ia matikan sejak tadi. Hendra mencoba berpikir positif, mungkin memang cuaca sedang dingin. Tapi instingnya berkata lain. Ia melirik kaca skin kanan, jalan di belakang gelap gulita. Tidak ada kendaraan lain yang terlihat, padahal beberapa menit lalu masih ada rombongan truk yang berjalan bersamanya. Aneh, kemana semua kendaraan tadi? Gumamnya pelan, ia menyalakan rokok, mencoba mengusir rasa kantuk, sekaligus mengalihkan rasa gelisahnya. Asap rokok memenuhi kabin, tapi tetap saja rasa dingin itu tidak hilang. Malah semakin menjadi-jadi. Seperti ada hembusan udara yang masuk tanpa arah, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memicingkan mata, mencoba melihat ke sisi kiri jalan yang hanya ditumbuhi pepohonan besar. Gelap, pekat, dan seolah menelan cahaya lampu truknya. Setiap sopir pasti pernah dengar cerita tentang Alas Roban. Ada yang bilang sering terlihat sosok perempuan berbaju putih melambaikan tangan di pinggir jalan. Ada yang mengaku mendengar suara gamelan dari tengah hutan. Padahal jelas-jelas tak ada pemukiman di sana. Ada pula yang menceritakan kendaraan mereka mendadak mogok, meski mesinnya dalam kondisi prima. Hendra selalu menertawakan cerita-cerita itu. Baginya, itu hanya cara para sopir lama menakut-nakuti yang baru. Namun semakin dekat ke jalur angker itu, keyakinannya mulai goyah. Ia merasakan pandangan aneh dari arah belakang. Seolah ada sesuatu yang duduk di bak truknya, mengikuti kemanapun ia pergi. Sesekali ia melihat bayangan lewat kaca spion. Samar-samar seperti ada sosok berdiri di ujung bak. Namun ketika ia menoleh langsung, tak ada apa-apa. Hendra menghela napas panjang. Paling cuma bayangan pohon, pikirnya. Tapi hatinya tak bisa tenang. Jalanan mulai sepi. Warung-warung kecil yang tadi masih terlihat kini semakin jarang. Hanya ada lampu jalan yang redup, dan itu pun tak semua menyala. Beberapa tiang listrik berdiri gelap, membuat suasana semakin mencekam. Truk Hendra melaju pelan. Rodanya berderit di aspal yang tidak rata. Suara gesekan ban seperti menggaung, terlalu keras untuk jalan yang sepel. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir kantuk. Tiba-tiba, dari arah samping, terdengar suara seperti ranting patah. Hendra spontan menoleh. Lampu truknya sempat menangkap sesuatu bergerak cepat di balik pepohonan, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Bayangan hitam, tinggi, dan bergerak melintas seolah menghindari sorot lampu. Jantung Hendra berdegup lebih kencang. Tangannya semakin erat menggenggam setir. Bukan manusia itu, bisiknya lirih. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya binatang hutan. Mungkin monyet, mungkin juga burung besar yang terbang rendah. Tapi rasa was-was itu semakin kuat. Ia memperhatikan jarum jam di dashboard. Sudah menunjukkan
pukul 12:45. Tengah malam, waktu yang katanya jadi saat makhluk halus berkeliaran paling bebas. Seiring perjalanan, hawa di dalam kabin semakin aneh. Bau wangi samar tercium. Awalnya seperti harum bunga melati, tapi semakin lama semakin menusuk, membuat kepala terasa berat. Hendra mematikan rokoknya, karena takut baunya bercampur dengan rokok. Namun, bau itu tetap ada. Semakin pekat, ia mencoba menurunkan kaca jendela, berharap angin malam bisa mengusir bau itu. Tapi yang masuk justru hawa dingin, yang lebih menusuk. Sampai-sampai napasnya terlihat seperti asap. Ia buru-buru menaikkan kaca lagi. Dadanya mulai sesak. Tangannya sedikit gemetar di kejauhan. Lampu jalan terlihat redup, seakan-akan jalannya semakin suram. Hendra menatap lurus ke depan, berusaha fokus. Tapi dari ekor matanya, ia melihat sesuatu. Ada sosok berdiri di bahu jalan. Ia berpakaian putih panjang, rambutnya terurai menutupi wajah. Sosok itu hanya diam, tidak bergerak, hanya menunduk. Hendra langsung menelan ludah. Ya Tuhan, jangan-jangan. Ia mencoba mengalihkan pandangan. Tapi ketika melewati titik itu, matanya tak sengaja melirik kaca spion. Sosok itu sudah tidak ada di pinggir jalan. Namun, yang membuatnya hampir berteriak adalah bayangan yang tiba-tiba muncul di kursi belakang kabin. Sama, duduk diam, kepalanya menunduk. Hendra terperanjat, hampir saja ia menghentikan truk. Namun ia ingat, banyak cerita yang bilang jangan pernah berhenti di jalur alas roban kalau melihat sesuatu. Ia menggertakkan gigi, berusaha tetap melaju. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meski hawa di sekeliling begitu menusuk. Sesekali, dari kaca spion, ia melihat bayangan itu masih ada. Kadang samar, kadang jelas, seperti bermain-main dengan pandangan matanya. Hendra mencoba membaca doa pelan-pelan, berulang kali, berharap hatinya tenang. Tapi setiap kali ia mengucapkan doa, wangi melati itu semakin menyengat, sampai membuat perutnya mual. Bertahan, Hen. Jangan berhenti, ucapnya kepada diri sendiri. Jalanan terasa makin panjang, seolah tidak ada habisnya. Tikungan demi tikungan datang silih berganti. Padahal, menurut pengalaman, ia tahu jalur ini tidak sejauh itu. Namun malam itu, seperti ada yang mempermainkan langkahnya. Setiap belokan justru membawanya ke belokan lain, tanpa ada tanda-tanda jalan lurus menuju keluar. Kepalanya mulai pusing, matanya berat, tapi ia tahu bukan kantuk. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghisap tenaganya. Di telinganya, samar-samar terdengar suara. Bukan suara radio, bukan suara mesin. Suara itu seperti bisikan, pelai, namun jelas, terdengar dari kursi belakang. Kenapa berhenti di sini? Hendra membeku. Ia menoleh cepat ke kaca spion kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun suaranya terus terdengar, kali ini lebih dekat, seolah tepat di telinganya. Kenapa berhenti di sini? Hendra panik. Ia menekan pedal gas lebih dalam, truknya melaju lebih cepat dari biasanya. Tangannya gemetar hebat, tapi ia paksa tetap menggenggam setir. Matanya fokus lurus ke depan, tidak berani menoleh ke samping atau ke belakang. Dalam hati ia terus berdoa, berharap segera keluar dari jalur yang mencekam ini. Tapi semakin ia memohon, semakin terasa seakan jalan itu tidak pernah habis. Dan malam itu, Hendra benar-benar menyadari, cerita-cerita yang selama ini ia anggap hanya bualan sopir tua, ternyata bukan sekadar omong kosong. Ada sesuatu yang benar-benar hidup di jalur alas roban, sesuatu yang tidak ingin dilewati begitu saja. Jam di dashboard sudah melewati pukul 1 dini hari. Mata Hendra mulai berat, kantuk datang tidak tertahankan. Padahal tadi ia sudah sempat minum kopi di warung kecil sebelum masuk jalur alas roban. Kopi itu biasanya ampuh membuat matanya segar lagi. Tapi kali ini berbeda. Matanya terasa seolah ada yang menariknya untuk terpejam. Hendra tahu, kalau ia menyerah pada kantung, itu bisa berbahaya. Jalan alas roban penuh tikungan tajam dan tanjakan. Sedikit saja lengah bisa berakibat fatal. Akhirnya ia menepikan truk ke sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Warung itu sederhana, hanya ada bangku panjang dari kayu dan meja seadanya. Lampunya temaram, membuat suasana terlihat muram. Seorang bapak tua duduk di belakang meja, menatap Hendra dengan sorot mata yang aneh. Seakan tahu, apa yang baru saja dilaluinya. Ngopi mas? Suara bapak tua itu berat dan serak. Iya, pak, kopi hitam aja. Biar nggak ngantuk, jawab Hendra sambil duduk. Kopi panas segera disajikan, aromanya cukup menyegarkan. Hendra meneguk pelan, berharap kantuknya segera hilang. Namun ia sadar,
Tatapan bapak tua itu sejak tadi tidak lepas darinya. Seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Akhirnya bapak itu membuka suara. "Mas, hati-hati kalau lewat alas roban malam-malam begini. Jangan berhenti sembarangan. Dan kalau ada yang minta tumpangan di tengah jalan, jangan pernah berhenti." Hendra menoleh, keningnya berkerut. "Kenapa, Pak?" Bapak tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak memberi rasa tenang, malah membuat merinding. Karena belum tentu yang minta tumpangan itu manusia. Ucapan itu membuat Hendra tercekat. Ia mencoba tertawa kecil, menutupi rasa tidak enaknya. Pak, jangan nakut-nakutin. Saya sudah sering lewat sini." Namun bapak itu hanya menatapnya lama, tidak ikut tertawa. Tatapan yang penuh arti, seakan menyiratkan bahwa Hendra akan mengalami sesuatu malam ini. Dengan perasaan aneh yang menempel di kepalanya, Hendra kembali melanjutkan perjalanan. Kopi yang ia minum memang sedikit mengusir kantuk, tapi kata-kata bapak tua tadi justru membuatnya semakin gelisah. Setiap kali melihat jalanan gelap di depan, ia merasa seperti ada yang sedang menunggu. Tidak lama setelah ia masuk lebih dalam ke jalur alas roban, lampu truknya menangkap sosok seseorang berdiri di pinggir jalan. Hendra langsung teringat ucapan bapak warung tadi. Sosok itu tampak seperti perempuan muda, mengenakan baju putih lusuh. Rambut panjang terurai menutupi wajah. Ia berdiri tepat di bahu jalan, melambaikan tangan pelang, seolah meminta tumpangan. Jantung Hendra berdetak kencang. Ia sempat ragu, tangannya bahkan sudah menyentuh tuas lampu sein untuk menepi. Kasihan juga, kalau ada orang tengah malam begini sendirian, batinnya. Tapi kemudian, kata-kata bapak tua itu kembali terngiang jelas di kepalanya. Belum tentu manusia. Hendra menghela napas panjang, mencoba menguatkan hati. Ia berniat untuk melaju saja tanpa berhenti. Namun ketika ia melirik ke samping sebentar, matanya tak sengaja menangkap wajah samar si perempuan dari sela rambutnya. Kulitnya pucat, hampir transparan, dan senyum tipis tergambar di bibirnya. Senyum itu bukan senyum yang membuat lega, melainkan senyum yang membuat darah berhenti mengalir. Hendra menoleh cepat ke depan, menekan pedal gas agar segera meninggalkan sosok itu. Namun seketika hawa di dalam kabin berubah. Truknya berguncang ringan, seperti ada beban tambahan yang baru saja masuk. Saat ia menoleh ke kursi samping, Hendra hampir kehilangan suara. Perempuan tadi sudah duduk di kursi sebelahnya. Diam, menunduk, rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Ia tidak tahu kapan masuknya. Pintu truk pun tadi tidak terdengar terbuka. Hendra terdiam, seluruh tubuhnya kaku. Tangannya gemetar memegang setir, tapi ia memaksa tetap melaju. Dadanya sesak, seperti ada batu besar menekan. Ia mencoba bersuara, meski lidahnya terasa keluh. "Mau kemana, Mbak?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu hanya duduk diam, menunduk. Suasana semakin menegangkan. Satu-satunya suara hanyalah mesin truk yang berderung berat. Hendra kembali mencoba. "Mbak, rumahnya di mana? Nanti saya turunkan." Masih tidak ada jawaban. Perlahan, perempuan itu menoleh sedikit, rambutnya bergeser, dan Hendra bisa melihat kulit wajah yang pucat pasi. Matanya tertutup, tapi mulutnya terlihat seperti tersenyum kecil. Senyum yang membuat bulu kuduk Hendra meremang hebat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gamelan. Samar, tapi jelas berbeda dari suara hutan malam. Suara itu datang dari tengah pepohonan lebat di sisi jalan. Denting saron, gong, dan kendang terdengar berirama, seolah ada pesta besar di dalam kegelapan. Hendra terbelalak, hampir tidak percaya dengan telinganya. Tidak mungkin ada orang menggelar pesta gamelan di hutan begini. Perempuan di sampingnya tiba-tiba bergumam pelan. Suaranya serak, berat, dan terdengar sangat berbeda dari penampilannya. "Jangan berhenti, jangan berhenti." Hendra merinding. Kata-kata itu berulang-ulang keluar dari mulut perempuan itu. Semakin lama semakin jelas. "Jangan berhenti, jangan berhenti." Tangannya langsung menekan pedal gas lebih dalam. Truk melaju lebih cepat, menembus kegelapan malam dengan lampu depan yang bergetar karena jalan bergelombang. Hendra berusaha tidak menoleh lagi, tapi setiap kali suara gamelan itu semakin keras. Ia merasa perempuan di sampingnya makin dekat, makin nyata. Bau melati mulai tercium. Samar lalu semakin pekat, memenuhi seluruh kabin. Bau itu bercampur dengan hawa dingin yang menusuk, membuat Hendra hampir pingsan. Ia terus membaca doa dalam hati, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun semakin ia berdoa, semakin kuat suara gamelan itu.
Dan di sela-sela suara gamelan, terdengar tawa kecil, renyah tapi menakutkan, seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Suara itu terdengar dari kursi belakang kabin. Hendra menoleh sekilas lewat kaca spion. Samar terlihat bayangan lain, kecil, duduk bergerombol. Beberapa kepala kecil dengan wajah pucat menatapnya, sambil tersenyum. Ia hampir berteriak, tapi ditahan. Ia hanya bisa memacu truk lebih kencang, berharap segera keluar dari jalur ini. Tapi tikungan terus datang, jalan terasa tidak ada habisnya. Perempuan di sampingnya kini bergumam lagi. Kali ini lebih keras, nadanya penuh ancaman. Jangan berhenti, jangan berhenti. Kalau berhenti, kamu tidak akan pulang. Keringat dingin mengucur deras di wajah Hendra. Ia tidak tahu harus bagaimana. Yang ia tahu hanya satu, ia harus terus melaju, secepat mungkin, sampai menemukan cahaya keluar dari jalur alas roban. Namun dalam hati kecilnya, ia sadar, malam ini ia tidak sendirian. Ia sedang ditemani oleh sesuatu yang bukan manusia. Roda truk terus berputar menelan aspal yang gelap, tapi rasanya jalur itu tidak pernah habis. Hendra duduk kaku di balik setir, matanya lurus menatap jalan, tapi telinganya dipenuhi suara yang semakin lama semakin jelas. Bukan lagi hanya dentingan samar, tapi alunan gamelan yang utuh, lengkap dengan suara gong besar yang dipukul ritmis. Suaranya datang dari arah hutan, dari kegelapan di samping jalur alas roban. Hendra berusaha menolak pikirannya sendiri. Tidak mungkin ada pesta gamelan di tengah malam begini, apalagi di tengah hutan. Tapi telinganya tidak bisa berbohong. Alunan itu nyata, terdengar begitu dekat, seolah-olah hanya berjarak beberapa meter saja dari truknya. Suasana kabin semakin tidak wajar. Udara di dalam menjadi lebih dingin, dingin yang tidak masuk akal. Membuat jari-jari Hendra terasa kaku saat menggenggam setir. Napasnya keluar seperti asap meski kaca jendela tertutup rapat. Di kursi sebelahnya, perempuan berambut panjang itu masih duduk diam, menunduk, tapi dari celah rambutnya ia terlihat tersenyum. Senyum itu tipis, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Hendra berdiri sekujur tubuh. Hendra menelan ludah. Astagfirullah, apa ini? Gumamnya lirih. Tiba-tiba, suara gamelan berubah, lebih cepat. Seolah-olah ada tarian yang sedang dimainkan. Di sela-sela alunan itu, Hendra bisa mendengar suara orang-orang berbicara, samar, seperti riuh rendah penonton yang menyaksikan pertunjukan. Suara mereka tumpang tindih, kadang seperti tawa, kadang seperti bisikan. Hendra memacu truk lebih cepat, ban berdecit setiap kali melewati tikungan tajam, tapi ia tidak peduli. Matanya berkali-kali melirik kaca spion. Dari kaca itu, ia bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di tengah kabin belakang, samar terlihat bayangan beberapa sosok kecil, seperti anak-anak, duduk berjejer, kepalanya menoleh serempak ke arahnya. Wajah mereka pucat, mata mereka hitam pekat, dan bibir mereka tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang tidak wajar. Jantung Hendra hampir meledak. Ia menoleh ke depan lagi, mencoba tidak memperhatikan Sven, tapi suara-suara itu semakin jelas. Kini terdengar dari dalam kabin sendiri. Tawa renyah anak-anak, bercampur dengan suara gamelan dari luar. Suara itu seperti mengepungnya dari segala arah, tidak memberi ruang untuk berpikir jernih. Tangan Hendra mulai gemetar. Ia mencoba membaca doa dalam hati, berulang kali, tapi setiap kali ia melafalkan doa, suara gamelan malah bertambah keras. Dari arah hutan, cahaya samar tiba-tiba terlihat. Cahaya kuning seperti obor, bergerak perlahan di antara pepohonan. Jumlahnya banyak, seolah-olah ada arak-arakan orang yang sedang membawa obor di tengah malam. Hendra terperangah. Ia tahu jelas itu bukan arak-arakan manusia biasa. Tidak mungkin ada orang sebanyak itu berkumpul di tengah hutan jam segini. Cahaya obor itu bahkan bergerak seirama dengan suara gamelan, seperti ada pesta besar di dunia lain yang sedang berlangsung. Perempuan di sampingnya tiba-tiba bergumam lagi. Suaranya serak, berat, dan terdengar tidak wajar. Jangan berhenti, jangan menoleh. Hendra semakin panik. Kata-kata itu terus diulang-ulang oleh si perempuan, membuat kepalanya pening. Ia tidak tahu harus mengikuti atau melawan. Tapi semakin lama, tubuhnya semakin lemas, seakan ada tenaga yang disedot dari dalam dirinya. Dari arah luar, suara gamelan berubah drastis. Sekarang bukan lagi musik pesta, melainkan irama yang lambat dan berat, seperti tabuhan gamelan yang dimainkan untuk upacara kematian. Gong dipukul pelan, bergema panjang,
membuat bulu kuduk Hendra semakin menegang. Hendra menatap lurus ke depan, tapi pandangannya mulai kabur. Seolah-olah jalan di depannya bukan lagi jalan beraspal, melainkan panggung kayu yang diterangi cahaya redup. Ia bisa melihat bayangan orang-orang menari di sana. Tubuh mereka bergerak pelan dengan pakaian putih lusuh. Wajah mereka tidak jelas, hanya berupa kabut yang bergerak. Aku sedang mimpi atau sadar? Batin Hendra ketakutan, keringat dingin membasahi wajahnya meski suhu kabin begitu dingin. Ia mengedipkan mata beberapa kali, berharap halusinasi itu hilang. Tapi ketika membuka mata, bayangan panggung itu makin nyata, seakan ia sedang melaju bukan di jalan, melainkan di dalam sebuah pertunjukan gaib. Tiba-tiba terdengar suara tertawa panjang. Bukan tawa anak-anak lagi, tapi tawa perempuan, melangking, menusuk telinga. Suara itu datang dari samping. Hendra menoleh sekilas, dan hampir berteriak. Perempuan yang duduk di kursi sebelahnya kini menatapnya lurus. Matanya hitam pekat, wajahnya pucat, bibirnya tersenyum lebat tidak wajar. Rambut panjangnya terurai berantakan, dan dari mulutnya keluar darah hitam yang menetes ke bajunya. Hendra membanting setir hampir oleng. Truknya bergetar keras, hampir menabrak pagar jalan. Ia buru-buru mengendalikan lagi, tangannya gemetar hebat. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya. Ia berulang kali bergumam, namun sosok itu tidak hilang. Perempuan itu malah semakin mendekat. Wajahnya hampir menempel di wajah Hendra. Nafasnya dingin, bau anyir darah bercampur dengan aroma melati menusuk hidung. Ia berbisik pelan tapi jelas, "Kamu sudah terlalu jauh. Sekarang kamu tidak bisa pulang." Suara gamelan di luar semakin keras. Gong dipukul bertubi-tubi, seolah menandai klimaks pertunjukan. Hendra menjerit dalam hati, kakinya menekan pedal gas sedalam mungkin. Truk melaju kencang menembus tikungan tajam, ban berdecit keras di aspal. Tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, keluar dari jalur ini, apapun caranya. Jalan terasa semakin panjang, setiap belokan seperti tidak berujung. Lampu jalan semakin jarang, membuat suasana makin pekat. Di kaca spion, Hendra masih bisa melihat bayangan anak-anak pucat itu. Mereka kini tertawa sambil melambaikan tangan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Hendra menggertakkan gigi, matanya basah oleh air mata ketakutan. Ia tidak pernah merasa sekacau ini sepanjang hidupnya di jalan. Ia adalah sopir yang sudah bertahun-tahun terbiasa menghadapi bahaya. Tapi malam ini ia sadar, lawannya bukanlah manusia, dan suara gamelan itu masih terus terdengar, meski ia sudah memacu truk sekuat tenaga. Suara itu seperti mengejar, menggema di telinganya, membuat malam panjang di alas roban berubah menjadi neraka yang hidup. Hendra masih memacu truknya secepat mungkin, meski tubuhnya sudah lelah dan matanya perih karena dipaksa terus terjaga. Suara gamelan perlahan menjauh, tapi bukan berarti ketakutannya hilang. Dadanya sesar, napasnya tersengal, dan tangannya bergetar saat menggenggam setir. Di dalam kepalanya, suara tawa dan gong besar masih bergaung, seolah belum mau pergi sepenuhnya. Jalanan alas roban kembali sepi. Lampu jalan jarang sekali terlihat. Hanya ada cahaya lampu truknya yang menembus gelap. Sesekali Hendra melirik ke spion. Bayangan anak-anak pucat itu sudah tidak terlihat. Kursi kabin belakang kosong. Tapi hatinya belum lega, karena ia masih merasakan hawa aneh yang menempel. Udara di dalam kabin masih dingin. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bau menyengat mulai tercium. Awalnya samar, lalu semakin kuat, menusuk hidungnya. Bau itu manis, tapi membuat mual aroma melati yang terlalu pekat. Seakan ada bunga segar yang ditumpuk di kabin truknya. Hendra mengernyit, mencoba mengusir baunya dengan membuka sedikit kaca jendela. Angin malam berhembus masuk, tapi aroma melati itu tidak hilang. Justru semakin kuat, seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Ia menoleh ke kursi sebelahnya, kosong. Perempuan berambut panjang tadi sudah tidak ada. Namun justru karena kosong, Hendra semakin merinding. Ia tahu, sesuatu tidak benar-benar pergi. Biasanya, kalau sudah muncul bau melati di tengah jalan sunyi begini, tandanya mereka sedang dekat. Sangat dekat. Hendra berusaha menguatkan hati. Ia menyalakan radio tua di kabin, berharap ada suara musik atau penyiar yang bisa menemaninya. Tapi anehnya, radio itu hanya memutar suara statis, berisik seperti desis. Tidak ada siaran. Tidak ada lagu. Ia memutar tombol frekuensi berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama. Hingga tiba-tiba, dari balik suara statis itu, terdengar suara perempuan berbisik, "Hendra,
Tangan Hendra langsung kaku di tombol radio. Suara itu jelas memanggil namanya. Suara halus, pelan, tapi terasa langsung menusuk ke tulang. Ia buru-buru mematikan radio, tapi saat tombol diputar, suara itu malah semakin keras. Hendra, jangan lari. Dengan panik, Hendra menepuk-nepuk radio itu, lalu mencabut kabelnya. Radio mati, sunyi, hanya suara mesin truk yang bergemuruh. Tapi aroma melati kini semakin menusuk, membuat perutnya mual. Ia menutup hidung dengan satu tangan, meski sulit, karena masih harus mengendalikan truk. Beberapa meter di depan, kabut putih tiba-tiba turun. Kabut itu tebal, muncul begitu saja di tikungan jalan. Hendra terpaksa menurunkan kecepatan, takut menabrak sesuatu. Sorot lampu truknya memantul samar di kabut. Tapi justru disitulah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di tengah jalan, berdiri sosok perempuan dengan kebaya putih lusuh. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Tangannya menjuntai, tubuhnya diam kaku, seperti menunggu seseorang. Hendra terperanjat. Ia membanting setir ke arah kanan, hampir keluar jalur, tapi berhasil kembali lurus. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak keras. Ia tahu, yang barusan ia lihat bukan manusia. Tidak mungkin ada perempuan berdiri sendirian di tengah jalan alas roban. Jam segini, dalam kabut setebal itu. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, tiba-tiba suara ketukan terdengar di kaca jendela sebelah kiri. Hendra menoleh spontan dan hampir menjerit. Sosok perempuan berkebaya putih itu kini berdiri tepat di luar jendela truknya, menempelkan wajahnya ke kaca. Wajahnya pucat, matanya hitam bolong, bibirnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Astagfirullahaladzim. Hendra berteriak, buru-buru menoleh lagi ke depan sambil menginjak pedal gas. Truk merong, melesat menembus kabut. Ia tidak berani menoleh ke kiri lagi, matanya lurus ke jalan. Tapi meski ia melaju kencang, aroma melati semakin menyengat. Sekarang baunya tidak hanya dari luar, tapi seakan-akan memenuhi seluruh kabin. Hendra mulai mual, tenggorokannya kering, matanya berair. Ia menutup hidung, tapi percuma. Bau itu menembus apa saja. Bau itu seperti masuk langsung ke dalam paru-paru. Tak lama, ia mendengar suara lain. Suara kaki kecil-kecil berlari di atas atap truknya. Duk-duk, duk seperti ada anak-anak yang berlarian. Lalu terdengar suara tawa lirih. Suara anak-anak tadi kembali menghantui. Suara itu bercampur dengan aroma melati, menciptakan suasana neraka yang nyata. Hendra mulai kehilangan fokus. Pandangannya berkunang-kunang, setengah sadar. Tapi tiba-tiba ia merasa sesuatu menyentuh pundaknya dari kursi sebelah. Pelan, dingin, tapi jelas terasa. Ia menoleh, dan matanya langsung membelalak. Perempuan berambut panjang itu kini duduk lagi di kursi sebelahnya. Tapi kali ini lebih dekat, menempel hampir ke tubuh Hendra. Wajahnya menoleh, senyum lebarnya makin jelas. Dari rambutnya yang kusut, bunga melati berguguran ke kursi, ke lantai kabin, memenuhi ruang kecil itu. Bau melati makin menggila, menusuk, membuat Hendra hampir pingsan. "Kenapa kamu buru-buru?" bisik sosok itu. Suaranya lirih, tapi dingin, seperti bisikan dari liang kubur. "Bukankah kamu ingin ditemani?" Hendra sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Air matanya jatuh, tubuhnya bergetar hebat. "Tolong jangan ganggu saya. Saya cuma mau kerja. Saya cuma lewat." Suaranya serak, hampir hilang. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Hendra dengan mata hitam bolongnya, lalu perlahan mendekatkan wajah. Bau busuk anyir bercampur dengan aroma melati, membuat Hendra ingin muntah. Wajah itu makin dekat, sampai hanya berjarak beberapa sentimeter. Hendra spontan menutup mata, berteriak membaca doa sekuat tenaga. "Allahu Akbar. La ilaha illallah." Begitu ia berteriak, truknya terguncang hebat, seperti ada yang melompat dari atas. Suara tawa lenyap, bau melati perlahan memudar, meski masih samar tercium. Ketika Hendra membuka mata lagi, kursi sebelahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa, namun tangannya masih gemetar. Matanya masih menatap jalan, dengan pandangan penuh ketakutan. Kabut tebal perlahan mulai hilang, dan jalanan kembali terlihat normal. Tapi Hendra tahu, ia belum selamat. Malam ini masih panjang. Jalur alas roban belum selesai ia lewati. Dan ia yakin, apa yang ia alami barusan hanyalah permulaan. Hendra pikir penderitaannya sudah reda setelah sosok perempuan itu menghilang dari kursi sebelah. Kabut pun mulai menipis, meski bau melati masih samar tercium. Ia menarik napas panjang,
mencoba mengendalikan dirinya yang gemetar. Namun perasaan aneh itu tetap ada, seolah ada mata-mata tak kasat mata yang terus memperhatikan setiap gerakannya. Hendra ingin menepi sebentar, sekadar menenangkan diri. Ia mencari-cari bahu jalan yang cukup aman. Tapi setiap kali ia melirik ke kiri atau kanan, hanya ada hutan gelap yang membentang, seolah jalannya tidak pernah berakhir. Lampu jalan pun semakin jarang. Hanya ada bayangan pepohonan tinggi yang terlihat seperti dinding hitam. Ia menekan pedal rem perlahan, tapi bukannya melambat. Truknya malah tetap melaju dengan kecepatan sama. Hendra menekan lebih keras. Pedal rem terasa dalam, tapi mesin tidak merespons. Truk tetap melaju. Suaranya meraung di malam sepi. Keringat dingin langsung membasahi tubuhnya. Astaga, kenapa remnya nggak mau ngerem? Katanya panik. Ia menginjak pedal berkali-kali, bahkan sampai menghentakkan, tapi hasilnya nihil. Jalanan di depannya menurun, membuat truk semakin melaju kencang. Angka di speedometer naik perlahan, 60, 70, 80, sampai hampir 100 km per jam. Hendra menggenggam setir kuat-kuat, mencoba tetap fokus. Kalau sampai ia kehilangan kendali, truk bisa terguling kapan saja. Ya Allah, jangan sekarang, jangan di sini, desahnya. Hampir menangis, ia mencoba menarik rem tangan. Tuasnya terangkat, tapi tidak ada pengaruh. Truk tetap meluncur liar, semakin cepat. Suara mesin derong panjang, seakan dipaksa. Hendra bahkan merasa pedal gas seperti diinjak sendiri, meski kakinya tidak menekan, matanya melebar. Ini bukan mesin, ini mereka yang mainin aku. Di luar, suara-suara aneh kembali muncul. Suara tawa anak-anak terdengar dari hutan, kadang berpindah dari kiri ke kanan, seolah mengikuti kecepatan truk. Hendra juga mendengar suara gong lagi, pelan, tapi jelas, seperti tanda bahwa pertunjukan malam belum selesai. Jalanan mulai berliku. Setiap tikungan dilewati dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ban truk berdecit keras, truk berguncang, hampir oleng. Hendra mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjaga setir tetap lurus, tapi tubuhnya gemetar luar biasa. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari kaca depan, ia melihat sosok perempuan berkebaya putih lagi. Kali ini ia tidak hanya berdiri diam. Ia berjalan perlahan di tengah jalan, menoleh lurus ke arah truk yang melaju kencang. Dia Allah. Hendra memukul setir keras, ingin membelokkan arah. Tapi jalannya sempit, tikungan tajam. Ia tidak punya pilihan. Ia menutup mata, berharap itu hanya bayangan. Namun saat membuka mata, perempuan itu sudah tidak ada kosong. Tapi aroma melati kembali meledak, jauh lebih menyengat dari sebelumnya. Bau itu begitu pekat, hingga membuat Hendra muntah di lantai kabin. Cairan asam bercampur dengan bau melati yang semakin membuatnya mual. Belum sempat ia menarik napas, suara lain muncul. Kali ini dari dalam kabin. Suara perempuan itu dekat sekali, seolah tepat di telinganya. Jangan berhenti, jalan terus, sampai habis. Hendra hampir melepaskan setir, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh sekilas dan menyesal. Di kursi belakang kabin, sekarang penuh dengan sosok-sosok pucat. Mereka duduk berderet, anak-anak, perempuan tua, semuanya menatap ke arahnya. Mata mereka hitam, wajahnya pucat penuh luka, bibir mereka tersenyum kaku. Hendra ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan memacu truk yang tak bisa ia hentikan. Jalanan menurun semakin curam. Speedometer menunjukkan angka 120 km per jam. Truk bergetar, seperti akan pecah kapan saja. Hendra merasakan setirnya berat, seakan-akan direbut oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia melawan, memaksa tetap menguasai kemudi. Dalam kepanikan, ia spontan berdoa keras-keras. Suaranya pecah di kabin. Ya Allah, lindungi saya. Saya cuma cari rejeki. Jangan ambil saya di sini. Jangan biarkan saya diganggu makhlukmu yang begini. Suara-suara itu mendadak berubah. Tawa anak-anak berhenti. Suara perempuan berbisik hilang. Kabin mendadak sunyi, meski truk masih melaju gila-gilaan. Hanya bau melati yang tersisa, pekat dan menusuk. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Dari kejauhan, Hendra melihat cahaya terang, seperti lampu besar. Cahaya itu memancar dari jalan di depannya, sangat berbeda dengan kegelapan yang ia lewati. Ia tidak tahu itu apa. Apakah itu pos polisi, atau sekadar lampu jalan, atau sesuatu yang lain? Tapi anehnya, semakin dekat ia ke cahaya itu, semakin berat setirnya. Seakan-akan ada yang menahan, tidak mau membiarkannya melewati titik itu. Pedal gas makin
dalam sendiri, membuat truk semakin kencang. Hendra hampir tak sanggup lagi mengendalikan, tubuhnya gemetar, keringat bercucuran, matanya merah berair. Ia tahu, kalau ia kalah sekarang, ia tidak akan pernah keluar dari alas roban, dia hanya akan menjadi cerita tambahan bagi sopir-sopir truk lain. Seperti kisah-kisah yang dulu ia anggap bualan, dengan sisa tenaga. Ia meremas setir kuat-kuat, lalu menutup mata sambil berteriak sekuatnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Truk mendadak menghantam sesuatu. Suara keras mengguncang kabin. Tubuh Hendra terhempas ke depan. Kepalanya hampir membentur kaca. Truk bergetar hebat. Suara ban berdecit panjang. Lalu, HENDRA terengah-engah. Matanya perlahan terbuka. Speedometer menunjukkan angka 0. Pedal rem kembali terasa normal. Mesin truk masih hidup, tapi diam tenang. Ia melihat sekeliling. Jalan di depan sudah terang. Ada lampu jalan yang berjajar, dan papan penunjuk arah bertuliskan, keluar alas roban 1 kilometer. Air mata Hendra jatuh deras. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Ia masih hidup. Ia berhasil keluar. Tapi tubuhnya terasa remuk, seperti habis melewati neraka hidup. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu hal. Makhluk-makhluk itu tidak benar-benar pergi. Mereka hanya melepaskan dia malam ini, dan entah siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya di jalur alas roban. Hendra menatap papan penunjuk jalan itu dengan mata berair. Keluar alas roban 1 kilometer. Kata-kata itu seakan jadi kabar gembira paling besar dalam hidupnya. Ia merasa sudah melewati malam yang begitu panjang, penuh teror yang tak masuk akal. Jarak 1 kilometer seharusnya tidak lama. Tapi entah kenapa, dalam hatinya ada perasaan aneh, seperti jalannya tidak benar-benar akan berakhir. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Tangannya masih gemetar saat menggenggam setir. Udara di kabin mulai terasa normal, tidak lagi dingin menusuk. Bau melati pun sudah hilang. Semua terlihat tenang. Tapi ketenangan itu justru membuat Hendra semakin cemas. Ia tahu, di tempat ini, terlalu tenang justru tanda bahwa sesuatu sedang mengintai. Truk kembali melaju perlahan. Hendra tidak berani menambah kecepatan. Ia hanya ingin keluar secepat mungkin, asal selamat. Jalanan lurus, lampu jalan berderet di kanan kiri, dan papan tanda kembali muncul. Keluar alas roban 500 meter. Hendra menghela napas lega. Sedikit lagi, katanya lirih, seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Tapi ketika ia menoleh sekilas ke spion, darahnya seketika berhenti mengalir di kursi belakang kabin. Sosok-sosok itu kembali duduk. Anak-anak pucat dengan mata hitam, perempuan tua dengan senyum kaku, bahkan sosok perempuan berkebaya putih yang sejak tadi menghantui. Mereka semua ada di sana, duduk diam, menatap Hendra dengan pandangan kosong. Hendra langsung menoleh ke depan lagi, wajahnya pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Tadi kalian sudah pergi. Gumamnya ketakutan. Ia menggenggam setir lebih erat, matanya lurus menatap jalan. Berusaha tidak melihat ke belakang, tapi dari kaca spion tengah, ia bisa melihat dengan jelas. Mereka makin mendekat. Anak-anak itu perlahan merayap ke depan. Tubuh mereka menempel di kursi, tangan-tangan kecil mereka meraih punggung kursinya. Suara bisikan kecil mulai terdengar. Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami. Temani kami selamanya. Hendra gemetar hebat. Ia hampir kehilangan akal sehat. Ia memukul-mukul setir sambil berteriak. Pergi, pergi kalian. Saya bukan milik kalian. Namun suaranya justru membuat suasana semakin tegang. Lampu jalan yang tadinya terang mendadak padam satu persatu. Jalanan kembali gelap gulita. Hanya lampu truknya yang masih menyala. Menembus kegelapan, papan penunjuk jalan terakhir kini terlihat. Tapi tulisan di sana membuat bulu kuduk Hendra berdiri. Bukan lagi keluar alas roban, melainkan tertulis, "Selamat datang di alas roban." Hendra tercekat, matanya melebar, napasnya tersengal. Ia yakin tadi papan itu menunjukkan arah keluar. Bagaimana bisa sekarang berubah? Ia mencoba menepis pikirannya sendiri. Tapi papan berikutnya yang muncul pun sama. Semua bertuliskan hal yang sama. Selamat datang di alas roban. Seolah-olah ia sedang berputar di jalan yang sama, tanpa ujung. Seolah malam ini memang tidak dirancang untuk ia tinggalkan. Sementara itu, kursi belakang semakin penuh. Bukan hanya beberapa sosok, tapi puluhan. Wajah-wajah pucat, tubuh-tubuh hitam gosong, bahkan ada yang tanpa kepala. Mereka berdesakan di kabin kecil itu. Padahal mustahil. Kabin terasa sesak.
Hawa dingin kembali menusuk. Hendra sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Ya Allah, saya sudah tidak kuat. Apa salah saya sampai harus mengalami ini? Suaranya pecah, lirir, penuh keputusasaan. Dari samping, terdengar suara tawa perempuan. Sosok berkebaya putih itu kini duduk lagi di kursi sebelahnya. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Matanya hitam bolong, senyumnya menganga lebar, darah hitam menetes dari mulutnya. Tangannya perlahan meraih tangan Hendra di setir. Kamu sudah bagian dari kami sekarang. Tidak ada jalan pulang. Hendra berteriak sekuat tenaga, menepis tangan itu. Truk berguncang, hampir oleng. Ia menarik napas panjang, membaca doa dengan suara keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba, jalan di depannya bercabang, dua arah. Kiri menuju hutan pekat tanpa cahaya, kanan menuju jalur dengan cahaya samar. Hendra tidak punya waktu berpikir. Ia memutar setir ke kanan. Ban truk berdecit, tubuhnya terguncang keras. Namun saat matanya kembali fokus, jalan di depannya sama saja. Masih gelap, masih dikelilingi hutan, masih dengan papan selamat datang di alas roban. Hendra sadar, ia sedang terjebak dalam lingkaran, berputar-putar di jalur yang sama, tanpa akhir. Ia memukul-mukul setir, berteriak frustasi. Keluarkan saya dari sini. Saya cuma mau kerja. Saya bukan milik kalian. Tiba-tiba, suara gemelan terdengar lagi. Lebih keras dari sebelumnya, menggema di seluruh kabin. Gong dipukul bertubi-tubi. Suara kendang dan saron bersahut-sahutan, seperti pesta besar yang sedang merayakan sesuatu. Di tengah kebisingan itu, semua sosok di kabin serempak menoleh ke Hendra. Senyum mereka melebar. Mata hitam mereka menatapnya tanpa berkedip. Suara mereka bergabung jadi satu. Serempak berkata, malam ini milikmu. Malam ini tidak akan pernah usai. Hendra menjerit. Tubuhnya kejang karena ketakutan yang tak tertahan. Pandangannya kabur. Tangannya terlepas dari setir. Truk berguncang hebat, melaju tanpa kendali ke dalam kegelapan lalu. Semuanya gelap. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah itu. Ada yang bilang, beberapa hari kemudian, truk Hendra ditemukan kosong di pinggir alas roban. Mesin masih hidup, lampu menyala, tapi tidak ada sopirnya. Ada juga yang bersumpah melihat Hendra masih menyetir di jalur itu. Malam-malam berikutnya, wajahnya pucat, matanya kosong. Melaju tanpa henti, yang jelas, sejak malam itu, para sopir truk semakin sering bercerita tentang bayangan sebuah truk tua yang melaju sendirian di alas roban. Kadang terlihat dari jauh, kadang melintas cepat di belakang mereka. Truk itu selalu sama, dengan nomor polisi yang dikenal milik Hendra, dan mereka bilang, kalau kamu berpapasan dengan truk itu, jangan sekali-kali menoleh ke arah sopirnya, karena bisa jadi, malam panjang yang tidak pernah usai itu, akan jadi milikmu juga. Sejak malam itu, tidak ada yang tahu kemana Hendra pergi. Truknya memang ditemukan, tapi sopirnya lenyap tanpa jejak. Namun, para sopir sering bersumpah masih melihat truk itu, melintas di tengah malam, dikendarai oleh sosok dengan wajah pucat dan mata kosong. Jadi, kalau suatu hari kamu melewati alas roban, dan melihat truk tua berjalan sendirian, jangan sekali-kali menoleh ke arah sopirnya, karena bisa jadi, malam panjang itu, akan jadi milikmu juga.